Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trizaini Ananda dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat lab dan fungsi. Yang pertama adalah gelas beker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Dan yang kedua ada labu elemennya. Fungsi labu elemennya adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Yang ketiga ada tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Keempat, ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol lab meliputi sifat bahan. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri. Yang kedua, ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen perioksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Yang ketiga, flammable atau mudah terbakar. Simbol flammable menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable dan amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembapan pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Oleh karena itu mereka biasanya disimpan pada kondisi kelembapan tinggi. Adapun beberapa contoh bahan sifat flammable dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Zat terbakar langsung, contohnya aluminium akil fosfor. Keamanannya hindari kontak bahan dengan udara.
2. Gas amat mudah terbakar, contohnya butane dan propane. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Cairan mudah terbakar, contohnya aseton dan benzene. Keamanannya, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Dan yang terakhir, zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api. 4. Ada toksik atau beracun. Simbol kimia toksik di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Dia juga bisa meracuni lewat proses pernapasan atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernapasan. Harmful irritant atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia harmful irritant sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI: amonia. 6. Ada korosif. Simbol korosif menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran 2 atau 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jika pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda, mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Dan yang ketujuh, ada dangerous for environmental, bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahan kimia dangerous for environmental menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetraklorometan, tributyl timah klorida, dan petroleum bensin.